Hari ini saya akan jelaskan ke kalian apa itu leverage sebagai salah satu materi lanjutan ya untuk Forex one on one bersama saya, Leon Systematic Trader, yang nanti kita akan lanjutkan terus, jadi para pemula tidak perlu khawatir. Nah, sebenarnya leverage itu apa sih? Kan teman-teman kalau misalnya mau nge-trade, mau buka akun, biasanya selalu ditanyain tuh mau leverage-nya berapa. Jadi leverage itu sebenarnya simple teman-teman. Leverage itu adalah pinjaman ya. Saya ulangin sekali lagi ya, leverage itu sebenarnya adalah pinjaman. Pinjaman apa? Ya pinjaman uang yang kita pinjam dari broker untuk bisa meningkatkan yang namanya position sizing kita gitu. Jadi pinjaman dari broker. Semisal nih, teman-teman kan trade ya. Teman-teman trade dengan leverage 1 ini saya ketik lagi sini. Nah, teman-teman trade 1 banding 100. Ya, maksudnya apa tuh 1 banding 100? Artinya setiap $1 ya, setiap $1 yang kita miliki ya, kita itu bisa loh mengontrol ya, kita itu bisa mengontrol $100. Kita bisa mengontrol 100 $100. Jadi 1 banding 100 itu perhitungannya adalah setiap 1 unit yang kita miliki itu kita boleh pinjam 100 ke depannya. Jadi kalau misalnya kita punya akun nih $1.000, maka kita itu bisa mengontrol posisi trade itu ada di $100.000. Nah, teman-teman kan akan ngira ya, oh berarti bagus dong, kita pakai modal kecil tapi sekarang kita punya leverage yang besar, artinya kita bisa open posisi lebih banyak, kita bisa cari profit yang lebih maksimal. Nah, sekarang kita akan masuk ke section kedua kita. Apa section kedua kita? Section kedua kita adalah bagaimana leverage bekerja. Bagaimana leverage bekerja. Nah, di section 2 ini saya akan jelaskan bagaimana leverage itu bekerja. Jadi semisal teman-teman mau trade di Euro USD. Di Euro USD teman-teman tahu punya $1.000 di trading account-nya. Pakai leverage 1 banding 100. Jadi ketika nanti teman-teman trade, sebenarnya kan teman-teman itu trade menggunakan 100.000 tadi. Ya, teman-teman trade menggunakan $100.000. Nah, ketika trade-nya itu cocok sama kalian, misalnya kalian pencet buy, lalu dia bergerak menguat dan menguatnya 1%, maka kalian itu mendapatkan profit 1% dari 100.000 yang tadi ya. Artinya kalian profit itu sebesar $100.000. Ya, kalian profit itu $1.000. Artinya kalian profit 100% dari modal yang kalian miliki. Simple ya? Simpelnya di situ. Jadi teman-teman bisa profit $1.000. Tetapi ada yang sisi lainnya juga. Ketika teman-teman bisa menghasilkan $1.000 hanya dalam pergerakan 1%, maka pergerakan 1% yang sama tapi berlawanan dengan trade kita mengakibatkan kita akan kehilangan seluruh modal kita. Bener kan? Karena awalnya kita profit 100%, maka kalau misalnya kita loss, kita pun juga akan loss 100% juga. Itulah kenapa penting banget kita untuk memahami tentang leverage. Kenapa ya? Karena leverage ini bagus nggak bagus. Bagus karena dia bisa memberikan kita optimasi terhadap trading yang kita jalankan. Nggak bagusnya adalah kadang kita itu menjadi tidak mengatur risiko yang kita miliki. Maka kita sekarang masuk untuk di section 3. Benefitnya dulu. Apa benefit dari leverage? Apa benefit leverage? Kita masuk di section 3. Apa sih benefit dari leverage? Sebenarnya sederhana ya teman-teman ya, benefitnya banyak. Satu adalah trading power. Kalian bisa control larger position. Kalian bisa entry lebih banyak, kalian bisa dengan modal yang kecil ya, kalian bisa entry lebih banyak. Lalu potensial juga untuk bisa mendapatkan return yang besar. Kenapa? Karena semakin besar exposure kita terhadap market, maka potensial profit dari movementnya market itu bisa memberikan keuntungan bagi kita. Dan juga flexibility. Kenapa? Karena semakin besar leverage-nya, maka teman-teman bisa entry dalam pair yang lain juga. Jadi nggak tertahan, tidak terbatas pada margin yang telah ditentukan. Di situ dulu ya, itu yang teman-teman penting untuk pahami. Nah, tapi karena kita ngomongin section 3 adalah benefit, maka section 4-nya kita harus bahas tentang yang namanya risk. Apa risiko dari leverage yang tinggi? Ya, apa risikonya sih sebenarnya yang dari leverage yang tinggi? Ya sederhana, ketika kalian bisa menghasilkan profit yang lebih besar, maka potensial loss kalian pun juga akan semakin besar. Itu pasti sebanding teman-teman. Nggak bisa teman-teman berharap bisa menghasilkan profit yang lebih besar, tetapi lossnya kalian bisa jaga. Itulah kenapa terkadang salah satu cara untuk bisa mengatur tentang risk management itu pakai leverage.
orang itu akan jauh lebih oke dia mengatur risk manajemennya ketika dia trade di 1:200, 1:400 mungkin, 1:500, terserah. Tapi semakin kecil semakin bagus. 1:200 lah saya sarankan. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian memikirkan setiap kali kalian entry. Karena setiap kali kalian entry dan kalian ingin menambah layer lagi, itu dia akan melarangnya. Kenapa? Karena marginnya tidak mencukupi. Kalian harus close dulu posisi sebelumnya untuk bisa entry posisi tambahan. Sedangkan kalau sudah 1:1000, 1:2000, atau 1 banding unlimited, ya kalian dalam uang berapapun bisa open posisi, dan itu sebenarnya kurang baik kalau misalnya kalian ingin menentukan yang namanya risk management. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Section 5, as usual, conclusion. Conclusionnya bagaimana? Sederhana teman-teman sebenarnya, kalau misalnya saya boleh nge-share, bahwa leverage itu kembali ke diri kita sendiri. Kita penting memang mengetahui leverage, apakah leverage yang kecil bagus buat kita, apakah leverage yang besar lah yang bagus buat kita. Tapi at the end of the day, leverage ini adalah yang membantu kita untuk tetap bisa bertahan di dalam trade. Kalau teman-teman adalah orang yang risk taker, yang jauh lebih besar dalam mengambil risikonya, ya teman-teman bisa memilih untuk mencari akun trading dengan leverage yang tinggi. Tetapi jika teman-teman bukan seperti itu, teman-teman lebih santai, teman-teman punya risk appetite yang kecil, ya teman-teman mungkin lebih konservatif, maka memilih untuk leverage yang jauh lebih kecil itu lebih saya sarankan. Jadi leverage ini kembali ke kita dan kembali dalam cara kita untuk menjalankan trade yang kita lakukan ya.